tiap Senin kita rutin di dalam acara ini ya. Nah, kita akan mulai dengan diawali oleh doa dan kita akan keluarga Indonesia bahagia. Ya, kita merindukan keluarga Indonesia yang bahagia, karena itu kita membuat komunitas yang namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Berbagai hamba Tuhan dari berbagai denominasi, kita bergabung dalam Keluarga Indonesia Bahagia, sebuah komunitas persahabatan. Kita pun tidak sama dalam pandangan dalam segala hal, tapi kita bersahabat dan membangun pemahaman-pemahaman menuju ke pemahaman yang sama. Tapi kita sekalipun masih berbeda dalam 2-3 hal, kita tetap terus bersahabat sehingga seandainya kita berbicara, maka kita berdialog sebagai sahabat. Nah, memang dalam areal keluarga, itu areal yang paling sedikit perbedaan. Walaupun masih ada mengenai perdebatan, mengenai remarriage, pernikahan lagi, soal oral seks, soal LGBT, tapi kita ketika ada perbedaan di satu poin, maka tetap bersahabat, bahkan jadi pembicara bersama dalam sebuah acara, karena mungkin soal seksnya kita berbeda, tapi hamba Tuhan itu kalau berbicara komunikasi suami istri bagus sekali, kita tetap jadi pembicara bersama, tapi areal yang berbeda, kita menghargai wilayah. Jadi misalnya saya tahu nih, gembala ini undang saya, dan saya punya pandangan yang berbeda soal seks, maka saya tidak akan bahas areal yang berbeda itu dalam seminar ketika saya diundang, tapi saya membahas mengenai kekuatan saya dalam hal parenting, komunikasi suami istri. Jadi kita menghargai penggembalaan juga, sekalipun kita sebagai pembicara, pengajar, kita tahu kita ada areal yang berbeda. Ya. Nah, hari ini kita nggak berbicara mengenai dogma yang berbeda, kita akan berbicara mengenai keuangan. Nah, kalau duit ini kita apapun agamanya kadang sama. Tapi tentu kita bicaranya nilai-nilai firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan pujian dan doa oleh Pak Roni Daud. Silakan Pak Roni. Ya, mari kita menghadap hadirat Tuhan dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja.
Tuhan yang mensuplai hidup kami, Tuhan yang adalah gembala kami, maka kami berkata takkan kekurangan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Kau beserta kami. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu, dan berkati pertemuan malam ini, berkati hamba-hamba-Mu yang berbicara, hamba-Mu Pak Bob, Pak Leonardo Syamsuri, dan setiap kami Pak Jarod, dalam berkat pengurapan dan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan di atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud yang setia sesi demi sesi sejak pertama sampai Tuhan Yesus datang nanti. Ya, Pak Roni selalu hadir, puji Tuhan. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas mengenai keuangan pada masa pandemi. Dan kita hadirkan malam hari ini ada Pak Leonardo Samsuri, Dr. Leonardo Samsuri. Seorang hamba Tuhan, gembala, tapi setahu saya dulu direktur atau pimpinan di sebuah bank. Jadi bukan asal bicara mengenai keuangan. Beliau memang orang keuangan, ya, karena di sosmed tuh banyak yang nyinyir. Udah, pendeta nggak usah ngomong soal keuangan. Kalau nggak ngerti, jangan ngomong pada bidangnya, gitu ya. Begitu ada brosur-brosur pendeta berbicara mengenai ekonomi kreatif loh. Ini full timer, kecuali kalau kayak Pak Bob itu kan dia gembala, tapi dia ekonominya, pembicara kedua malam kita hari ini Pak Bob Foster, pendiri pemilik dari Ganesha Operation. Ganesha Operation ini Ganesha bimbingan belajar terbesar di Indonesia. Nggak tahu 900 apa 1000 cabang. Kalau saya ini punya Happy Holy Kid, tapi franchise. Jadi lebih gampang manajemennya, ya. Pokoknya orang bayar franchise fee, kok kasih hak, dia kelola, gajinya segala macam. Tapi saya waktu tahu Ganesha Operation waktu itu masih 700 gitu ya. Saya pikir franchise, bukan Pak cabang. Wis. Ini orang kuat di dalam bisnis, ini orang kuat di dalam manajemen, dan hamba Tuhan yang luar biasa menggembalakan rock di Bandung. Selamat malam Pak Leonardo. Selamat malam Pak Jarod. Ya, dan juga selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Jarod. Selamat malam Pak Leonardo. Berdua. Selamat malam juga Pak Bob. Kita akan lempar pertanyaan ke umum. Dan kalau di sini ada Pak Daniel Pengardi, ada Pak Franky, kalau mau nanti menambahkan dari sisi Alkitabiah juga boleh ya, sebagai hamba Tuhan yang punya otoritas. Tapi sekarang saya akan bertanya kepada Pak Leonardo terlebih dahulu, setelah itu ke Pak Bob. Ya. Nah, ini di kalangan para bisnis ini ya muncul kekhawatiran karena pandemi nggak selesai-selesai, khususnya di Indonesia. Singapura sudah bukan datar lagi, sudah turun, ya. Jadi sudah hampir tidak ada penambahan yang baru, tinggal yang ada sembuh, sehingga grafiknya dari naik eksponensial, datar lalu turun. Vietnam, New Zealand sudah turun, bahkan Vietnam, Taiwan udah nol. Jadi banyak negara-negara yang sudah seperti itu. Nah, Indonesia ini kita masih bertambah 3.000 sehari. Iya. Ini memunculkan kekhawatiran bahwa tahun depan, 2 tahun lagi, dampak real dari pandemi saat ini yang berupa krisis ekonomi global melanda dunia, dan dikhawatirkan hotspot baru COVID, yaitu Indonesia, menjadi yang terakhir sembuh. Nah, kalau menjadi yang terakhir dan masih ribuan tiap hari, kan ada kekhawatiran Indonesia dikucilkan dari dunia. Misalnya, di antara mereka yang sudah sama-sama nol, penerbangan ke dan dari dibuka. Di mana kalau orang seluruh dunia melarang ke Indonesia, turisme dunia internasionalnya pasti mati, ya, bisnisnya mati, ya. Kecuali turis lokal. Saya kemarin terus terang memberanikan diri ke Gunung Salak, gitu ya. Ini mumpung COVID, pasti sepi dah. Kaget saya, kayak Lebaran. Wah, saya pakai masker juga masih was-was ini gitu ya. Lah, ada orang yang memang benar-benar saya lihat bangsa ini hebat banget ya. Nggak takut COVID, menurut saya itu nggak takut. Gitu. Tapi kan mengerikan, dokter yang meninggal terus bertambah. Di Papua, rumah sakit sudah
melampaui kapasitas yang padahal tadinya boleh dikatakan nggak ada. Nah, sekarang dari sisi ekonomi nih Pak Leonardo, boleh menyampaikan pandangannya. Saya ingin pandangan yang pesimis, Pak. Jadi dalam arti pandangan yang terburuk ini secara ekonomi, keuangan. Kita nggak bicara iman, yakin Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Dari sisi analisa keuangan sebagai Bapak, sebagai orang keuangan, yang terburuk itu anggap aja yang terburuk ya, itu apa sih yang akan terjadi, Pak? Ya, kalau saya rasa gini, Pak, saya cuma komentarin dulu sedikit mengenai apa yang tadi Bapak bilang. Indonesia ini kan memang masalah pandemi memang cukup berat ya, Pak ya. Tapi kalau kita bandingkan di negara-negara yang lain juga memang banyak. Kayak di Amerika, mereka juga luar biasa. Jutaan loh Amerika loh, Pak. Itu jutaan mereka, ya kan? Cuman maksud saya begini. 2, 3, Amerika? Amerika nomor 1. Terakhir berapa juta ya dia? Dia udah ada sekitar 6 juta. Ya, dulu saya terakhir ngikut. Banyak dia banyak. Terus yang menyusul India kan yang kedua. Kan begitu toh. Ya. Jadi menurut saya, mereka juga berani, bahkan mereka tidak pakai masker juga. Seperti kalau kita tahu, ada seorang hamba Tuhan bernama Sean Fudge, pemuji penyembah. Dia mengumpulkan orang masa kemarin di Sacramento, kemudian di Seattle, ya. Kemarin terakhir baru di Minnesota, itu ribuan orang. Juga nggak pakai masker mereka, gitu loh. Jadi termasuk berani sama kayak orang Indonesia, gitu loh. Makanya case-nya itu nomor 1 terus dia senantiasa. Karena yang sehat-sehat, yang mati. Iya, gitu loh. Ya, jadi cukup berani mereka. Nah, kalau menurut saya sih, Pak, Indonesia akan mengalami krisis atau enggak? Kalau menurut saya, kalau resesi kemungkinan akan masuk. Kemungkinan besar akan masuk. Karena definisi resesi itu kan adalah kalau satu negara mengalami 2 triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan yang negatif. Sementara Indonesia kan di kuartal pertama atau triwulan pertama, kita masih di sekitar 2,9 plus, walaupun turun dari sebelumnya dalam pertumbuhan. Tapi di dalam triwulan kedua, Indonesia akan turun minus sampai 5,2, 5,3 kira-kira begitu. Wow. Lalu diperkirakan di dalam triwulan ketiga, Ibu Sri Mulyani memprediksi antara minus 1,1 sampai 0,2 minusnya, gitu ya. Jadi kalaupun itu betul minus juga sebesar gitu, walaupun ada ahli ekonomi yang lain yang mengatakan kira-kira sekitar 2% minusnya. Whatever it is, kalaupun minusnya 2 sampai 3 di triwulan ketiga ini, maka 2 kali berturut-turut triwulan, secara teknis boleh disebut Indonesia masuk resesi. Namun di dalam kondisi resesi itu tidak sama kan dengan krisis begitu loh. Ada banyak faktor kalau saya melihat adalah salah satu faktornya adalah penyerapan anggaran yang belum maksimal toh. Nah, gitu loh. Sehingga akan mengganggu juga dalam perputaran cash flow dari negara ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya dalam sisi pesimismenya, karena Indonesia ini kan sudah melewati juga banyak gelombang, Pak. Mulai dari 98 kita ngeliatin krisis yang cukup berat menurut saya di 98. Lalu di 2008 kita bisa survive. Nah, salah satu yang membuat Indonesia menurut saya bisa lewati masa-masa berat, kita bersyukur kita masih punya ekonomi pasar. Kita masih bersyukur punya ekonomi tradisional yang masih cukup kuat di berbagai daerah. Dan itu akan menopang perputaran ekonomi kita, Pak. Karena ekonomi-ekonomi yang bersifat kebutuhan sehari-hari tradisional, dan itu sebabnya kenapa di tahun 2008 Indonesia nggak terlalu kena krisisnya, nggak terlalu berat dibandingkan negara-negara yang mengandalkan transaksi-transaksi canggih gitu loh. Indonesia masih cash and carry, masih pakai begitu di pasar, dan ini banyak menolong menurut saya begitu. Jadi kalau saya ditanya seberapa resesi akan terjadi ataupun krisis akan terjadi di Indonesia, mungkin menurut saya secara kalau saya lihat kita masih punya harapan, karena secara fundamental kita nggak terlalu hancur dibandingkan 98 waktu itu, gitu loh, ya kan? Jadi bahkan Badan Dunia saja memprediksi tahun 2021, Badan Dunia loh ini, IMF, World Bank, kemudian ADB, Asian Development Bank, memprediksi Indonesia 2021 akan mengalami pertumbuhan sekitar 4,8 sampai 6%. Positif ya. 4,8 sampai 6%. Ini data, Pak. Ini data dari omongan mereka. Dan Pak Jokowi sendiri memperkirakan Indonesia kalau kita bisa lolos di triwulan 2 ini betul minusnya sekitar 1, diperkirakan triwulan 4 kita akan bertumbuh sekitar 3% plus gitu loh.
dan terus akan lanjut. Nah, cuman nggak tahu dengan keputusan gubernur ini tentang PSBB di Jakarta, seberapa nih akan impact-nya gitu loh Pak. Jadi kalau dilihat dari Pak Jokowi sendiri melihat bahwa tahun 2021 diperkirakan akan ada pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 5,5%, which is menurut saya cukup moderat gitu loh. Artinya nggak terlalu over optimis, tapi masih oke sih kalau dibandingkan dengan perkiraan dari Badan Dunia tentang ekonomi Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang krisisnya separah apa, menurut saya sih Indonesia nggak bakal parah-parah banget karena ekonomi pasarnya tradisionalnya masih kuat gitu. Dan bersyukur tuh Pak yang begitu-begitu Pak. Di Jakarta juga masih kuat, bahkan di depan rumah saya aja tukang sayur masih lewat. Nah kan begitu, ya kan istri saya aja beli sayur di depan rumah, nggak usah ke pasar Pak. Dia pakai motor, dagang, ya kan. Coba aja lihat. Jadi kayak gitu kadang-kadang menolong juga Pak di ekonomi kita gitu loh. Oke, terima kasih Pak Leo. Jadi memang ya dari sisi kesehatan tentu sangat mengkhawatirkan seolah-olah ini bangsa nggak hati-hati gitu ya, nggak pakai masker, tetap jalan. Tapi dari sisi ekonomi saya setuju tuh, emang Indonesia ini negara ajaib gitu, berbagai macam di mana boleh dikatakan seluruh dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Maka ketika diambil 10 negara di dunia yang tidak negatif, positif, Indonesia selalu masuk 5 besar. Bersama dengan China, Vietnam. Jadi ketika masa-masa tertentu di mana kebanyakan negara negatif, Indonesia selalu positif. Dan memang itu juga benar Pak, saya setuju dalam arti Indonesia ini ke ekonomi kerakyatannya gitu ya. Ya, betul. Bukan ojek, tambal ban, warung. Jadi ketika mallnya tutup, tentu saya mohon maaf ya kepada pengusaha-pengusaha mall, tentu akan ya matilah kalau berbulan-bulan tutup. Dibolehkan buka pun juga saya kemarin ke mall ya sepinya minta ampun gitu. Saya sedih sekali, minta maaf, mohon maaf kepada pengusaha-pengusaha di mall gitu. Tapi saya naik sepeda gitu. Dari rumah saya itu sampai 20 kilo, 30 kilo karena anak saya nomor 3 pulang dari Melbourne, senangnya olahraga, nggak bisa dikurung di rumah gitu. Wah, ada betah Pak. Ya udah pakai masker, ayo sepedaan gitu. Kita mulai dengan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo masuk kampung, masuk ke ini. Saya lihat tuh kayak nggak ada, anak saya itu sampai kayak nggak ada COVID ya Pak. Warung buka, tababan buka, orang jajan bakso gitu. Tapi saya setuju, itu membuat ekonomi rumah tangga, ekonomi kecil-kecil mikro yang kecil-kecil begini jalan terus gitu ya. Oke, tapi saya nggak bicara banyak. Saya pengen dengar dari Pak Bob dulu dari sisi pengusaha besar. Pengusaha besar dari grup rock. Silakan Pak Bob. Ya, terima kasih Pak Roni. Memang kalau kita lihat sebagai data-data, kadang memang seperti diposisikan Indonesia yang paling parah. Tapi faktanya Indonesia sebetulnya peringkat ke-22 di dunia tentang kasus COVID ini. Jadi sebetulnya belum termasuk 10 besar. Dan kadang-kadang juga dibilang Malaysia sudah melarang Indonesia ke sana. Padahal bukan cuma Indonesia yang dilarang, masih banyak negara yang lain gitu. Nah, tapi memang pasti ada dampak. Kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Dampak ada pasti. Pekerja mengalami PHK ya 15,6% jutaan. Mengalami penurunan pendapatan ya 40%. Dan 7% diantaranya turun sampai 50% pendapatannya. Orang yang kerja di restoran, beberapa juga dipotong sampai dengan 25%. Jadi dampak pasti ada. Persoalan pasti ada. Kalau dibilang tentang perusahaan, ya kalau dalam perusahaan kesehatan, udah otomatis tidak ada masalah. Karena justru mereka omsetnya makin naik. Nah, kalau misalnya perusahaan yang lainnya, tekstil segala macam ada dampak. Kami di pendidikan, apakah ada dampak? Jelas. Karena apa? Kapasitas ruangan kami pun hanya boleh kami isi maksimum 50%. Jadi secara peraturan kami sudah diblok. Hanya bisa mendapatkan maksimal 50% dari jumlah siswa yang sebetulnya bisa masuk di kami. Jadi dampak ada.
Pasti ada tantangan di sana. Tentu saja dalam segala hal tersebut harus bisa disikapi. Baik oleh pribadi, baik oleh keluarga, baik oleh perusahaan. Kita harus mengatur segala hal sehingga kita betul-betul bisa survive. Tentu kita harus cek bagaimana dengan budgeting kita harus cek bagaimana dengan penggajian dan segala macam. Karena kadang-kadang tidak mudah juga. Kami memang sampai saat ini, saya masih mengambil kebijakan tidak melakukan PHK, meskipun kapasitas sudah menurun tajam. Sekitar 14.000 di tempat kami masih saya pertahankan. Jadi memang tantangan itu ada, efisiensi perlu dilakukan, dan segala hal harus dilihat dengan hati-hati. Revisi budgeting harus dilakukan. Sistem komisi pun akan berdampak ke sana. Kira-kira gitu, Pak Jarod. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Leonardo untuk mulai masuk di sisi teknis keuangan keluarga. Nah, kalau Pak Bob tadi tanpa sadar sudah menjelaskan mengenai ekonomi perusahaan yang harus efisiensi, budgeting, kalau mempertahankan tanpa PHK, ya berarti harus di schedule ulang. Saya termasuk yang kurang beruntung, Pak Bob. Perusahaan saya, IFA Dasyat, dengan pegawai 200-300, kami sudah bangkrut. Lalu PT HHK, kami pemotongan gaji sampai 30-40%, tergantung keadaan bulan itu. Karena kami cukup menderita, karena toko-toko yang menjual produk kami mayoritas ada di mal-mal. Jadi kami kumpulkan para pegawai dan kita terbuka mengenai keadaan, dan puji Tuhan mereka memahami dan mengerti. Jadi bisa kami tidak ada demo, kami kompak untuk ini menghadapi bersama-sama antara pimpinan dan anak buah. Nah, sekarang ada masalah dalam keluarga, tentu juga tidak semua keluarga. Keluarga-keluarga berantem, ada istri yang meninggalkan suami karena suaminya sudah kena PHK, ditinggalkan istri pula, gitu ya. Ternyata istrinya punya usaha maju dan dia merasa saya rugi kalau saya menghidupi suami. Jadi ada masalah keuangan dan memicu pada masalah keluarga. Maka saya mau bertanya ke Pak Leonardo mengenai keuangan, langsung menukik praktis ke dalam hal keuangan keluarga. Nih, Pak Leonardo bisa dibagi tips mengatur keuangan keluarga pada masa pandemi ini, Pak. Ini kan masa beberapa orang cekak. Jangan tanya kalau usaha apotek, jual jamu, mungkin malah tertawa. Yang punya sum 60 triliun naik asetnya. Tapi kita berbicara secara umum yang terkena dampak, Pak Leo. Nah, kalau terdampak seperti tadi Pak Bob bilang, setiap orang pasti ngalamin dampak. Ada yang cukup signifikan, besar, ada yang biasa, atau pasti terdampak lah. Ya, ada yang besar, ada yang menengah, ya toh. Cuman maksud saya, kalau keluarga, kalau mengalami persoalan-persoalan seperti ini, yang pertama adalah kita harus berpikir realistis. Bagi saya yang penting keluarga itu harus realistis. Jangan berpikiran seperti sebelum masa ini terjadi. Kita harus realistis saja. Dan realistisnya itu artinya, belajarlah hidup di dalam simplicity, kesederhanaan, dengan apa yang ada rasa cukup. Alkitab juga mengatakan bahwa asal ada makanan, ada pakaian, cukup, kan begitu. Nah, yang sering terjadi adalah simplicity ini nggak bisa jadi simple, gitu, nggak bisa sederhana. Karena sudah terbiasa terbawa dengan kehidupan sebelum COVID ini. Sehingga waktu COVID, ketika dikasih makan makanan yang biasa di rumah, atau sesuatu nggak biasa, gitu loh. Ya, jadi saya teringat ketika saya juga waktu masih di perbankan, di dunia perbankan dulu, sebagai posisi sebagai seorang CEO di bank, itu terbiasa kita diundang makan atau saya ngundang makan orang-orang nasabah atau saya diundang nasabah untuk makan selalu di bintang 5 di hotel gitu kan. Nah, ketika saya keluar dari perbankan, masuk dalam pelayanan, gaya hidup kan harus berubah. Saya nggak bisa lagi hidup seperti yang dulu gitu. Saya harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada gitu kan. Nah, kalau dulu kan mungkin kita hidup punya gaya hidup yang hidup gaya kan begitu. Ya kan, gaya hidup yang hidup gaya. Kalau sekarang kan kita mesti gaya hidupnya yang berbeda gitu ya, sederhana aja. Jadi menurut saya kesederhanaan apa adanya, rasa cukup, contentment itu penting menurut saya. Kalau keluarga nggak bisa mulai dari situ, titik itu aja, nggak bisa sederhana, nggak bisa realistis, susah itu. Itu agak susah Pak Jarod. Kalau menurut saya agak susah.
Hal yang kedua yang penting adalah bagaimana mengatur cash flow itu jauh lebih penting agar supaya jangan sampai cash flow-nya menjadi negatif. Begitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu di-cut, ya mesti di-cut. Nggak perlu, ya jangan. Jadi saya ingat kembali lagi bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala keperluan kita. What we need. Apa yang menjadi keperluan kita. Bukan apa yang menjadi keinginan kita. What we want. Yang sering terjadi adalah what we want. Apa yang menjadi keinginan kita lebih daripada apa yang menjadi kebutuhan atau keperluan kita. Nah, ini yang harus kita mulai ada adjustment, harus ada penyesuaian. Mungkin bahasa yang paling tepat adalah mengadaptasi di dalam kehidupan yang sekarang ini. Mau tidak mau, karena apa? Karena periode ini pun akan berakhir menurut saya. Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 juga kan berkata begitu. Segala sesuatu ada musimnya, segala sesuatu ada waktunya. Saya percaya krisis demi krisis ataupun resesi demi resesi di dunia ini tidak akan terjadi selamanya. Saya percaya ini juga akan berakhir. It is a seasonal. Ini kan musiman gitu. Ini bakal terjadi. Nah, sekarang bagaimana keluarga di dalam musim yang seperti ini, yang lagi nggak enak ini, beradaptasi. Nah, itu menurut saya lebih banyak kepada dirinya. Kalau saya sering diminta untuk mengelola keuangan, Pak Jarod, saya selalu bilang begini, pengelolaan keuangan dimulai dari pengelolaan diri sendiri. Kita nggak mungkin mengajarkan pengelolaan keuangan kalau orang itu nggak bisa mengelola dirinya sendiri. Kuncinya di situ. Nah, hal ini menurut saya kalau kita mau mengelola keuangan di masa pandemi, dimulainya dari mengelola diri sendiri. Gitu. Saya kira itu sih, Pak Jarod. Jadi ya kembalilah realistis lah. Gitu. Jadi orang yang realistis. Gitu. Karena kan ada juga ayatnya bahkan di dalam Lukas, Yohanes Pembaptis berkata kepada laskar-laskar ataupun kepada prajurit, berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya be real, realistis. Saya kira itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Leonardo. Setuju, kita harus belajar hidup dipaksa oleh COVID untuk hidup Alkitabiah, yaitu sederhana. Yes. Kalau saya bersyukur sebelum COVID sudah hidup sederhana, jadi amin. Sesudah COVID nggak kelihatan beda. Yang beda income-nya, Pak. Jadi kalau saya ini banyak ketawa-ketawa, ini kan sudah berapa puluh sesi dari bulan Maret akhir kita ada talk show dan Bapak Ibu yang selalu hadir atau melihat saya, bahkan mungkin yang selama ini ngelihat YouTube saya, Facebook saya, Instagram saya dari tahun lalu gitu kan nggak lihat saya sedih gitu. Padahal akhir tahun lalu saya bukan karena COVID sih, karena digitalisasi. Saya bangkrut itu ruginya lebih dari 100 miliar dan dulu omset saya itu satu bulan itu bisa 30 sampai 50 miliar per bulan. Kalau untungnya 20-30%, dipotong pajak, biaya segala macam masih bisa bersih 10%. Itu saya benar-benar pernah mengalami masa kelimpahan yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya harus bangkrut. Dan ketika bangkrut tutup itu kan kewajiban supplier, bayar, PHK, kita bayar semuanya. Karena saya nggak mau misalnya suatu saat khotbah di Bandung, supplier saya banyak di Bandung gitu ya, lalu saya khotbah di Pak Bob. Gitu. Lalu sambil saya khotbah, ada jemaat yang teriak, Pak, Bapak belum bayar saya. Jadi ketika saya tutup itu, saya bayar semua kewajiban, tapi konsekuensinya adalah saldo 0. Bahkan beberapa aset kita jual, kita ikhlaskan untuk melepas, jual hartamu dan bayar utangmu, hidup dari sisanya. Waktu dibayar semuanya, ternyata nggak ada sisanya dari si cash, tapi kita masih punya aset yang bisa dijual dan bisa membayar semua kewajiban. Nah, tiba-tiba dari saya income 1 bulan bisa hidup untuk 3 tahun, sekarang begitu resesi lagi, saya punya sekolah sama dengan Pak Bob ya. Kalau Pak Bob masih boleh jalan tapi pengurangan gitu. Saya playgroup TK nanti kalau udah kuliah boleh jalan, SMA boleh jalan gitu. TK itu terakhir gitu. Kan saya sekarang yang masih hidup ini IVA-nya tutup, Happy Holy Kid-nya yang masih jalan tapi jalannya bakal terakhir nih offline-nya gitu. Ya sudah yang ada di online kan gitu. Tapi yang murid barunya sedikit sekali gitu. Jadi sampai saya itu rapat keluarga. Saya bilang sama istri saya, kamu punya duit berapa gitu ya, kita rapat gitu untuk ngatur gaya hidup gitu. Saya ternyata saldo itu nggak lebih untuk hidup 3 bulan. Jadi, waduh. Nah, ketika saya harus hidup sederhana, saya itu nggak kaget. Lama dulu waktu melimpah juga sederhana.
Jadi adjustment-nya gampang ya. Cuma misalnya nih dulu kadang-kadang minum kopi yang 50.000, sekarang betul-betul nggak pernah. Udah, pokoknya beli kopi tubruk aja. Anak saya pulang dari Melbourne, wah dia biasa minum kopi $5-6 gitu. Saya bilang sampai gitu dia balik ke Indonesia nih, kopi tubruk. Nggak ada lagi itu Gojek nganter kopi ya, nggak boleh ada. Nah, saya ajak bicara itu anak-anak. Nah, begini sekarang saya mau tanya ke Pak Bob. Nanti juga boleh Pak Leo menambahkan ya. Ketika krisis ini terjadi, tidak banyak orang bisa menyesuaikan. Kalau saya memang dari dulu sederhana. Lalu puji Tuhan, anak saya mau diajari hidup sederhana. Dia biasa di luar negeri, minum kopi $5-6 itu biasa. Begitu balik Indo pas COVID, kita kena dampak lagi bisnisnya. Nah, tidak semua keluarga bisa seperti ini. Nah, Pak Bob boleh berbagi tips dalam hal gimana cara mengajak istri, anak ini, karena ada juga kan yang tadi saya bilang istri yang meninggalkan suaminya. Gimana mengajak keluarga ini untuk mengerti gitu loh, supaya bahwa ini adalah masa-masa sulit yang harus kita hadapi bersama-sama. Ya, silakan Pak Bob. Ya, terima kasih Pak Jarod. Kembali tentang ini tadi, tentang COVID tadi, memang perlu dipahami bahwa kalau kita bicara secara saintifik, memang COVID ini tidak akan berakhir karena memang virus itu akan ada. Berarti solusinya adalah akan adanya kita vaksin. Itu yang sekarang sedang digalakkan. Jadi begitu ada vaksin, maka ya selesai semuanya. Kalau soal dilakukan PSBB dan segala macam, kalau secara analisis itu kan hanya memperlambat kelajuan supaya tidak overloaded di rumah sakit. Jadi memang harus siap secara sampai berapa lama ketemu vaksinnya. Memang berharap bahwa tahun depan paling tidak awal sudah mulai, pertengahan sudah mulai stabil, ya sudah tinggal berjalan aja seperti biasa dengan antivirus yang sudah jalan karena sudah ada vaksin tadi. Nah, lalu berarti dampak terhadap keluarga ini sampai kapan? Ya memang berkesinambungan karena kita lihat tadi bahwa terhadap keluarga pasti akan banyak yang berpengaruh di sana. Kita tahu bahwa memang PHK meluas juga karena masalah keuangan tentu terjadi terhadap keluarga. Kemudian inflasi juga terpengaruh dan banyak hal, bisnis yang melakukan bisnis juga kalau dia pariwisata juga terganggu dan lain-lain. Semuanya kan memang pada terganggu. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Memang saya katakan bahwa fondasi yang pertama harus ada dulu relationship. Relationship yang baik antara suami istri dan kemudian juga dengan anak-anak. Itu dasarnya. Dari mana relationship ini datang? Tentu saja juga dibangun dengan komunikasi yang baik. Karena kita sudah paham, kadang-kadang niat baik orang tua kepada anak pun bisa disalah mengerti oleh anak, hanya masalah komunikasi yang berbeda. Ada yang komunikasinya ya langsung gamblang, ada yang maunya dengan fakta dan segala macam. Itu kita paham, ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu perlu dipahami sehingga relationship ini jalan. Nah, begitu relationship ini jalan, maka tentu diceritakan ini loh COVID. COVID ini berdampak. Ada banyak juga yang frustasi karena tidak bisa ketemu dengan temannya, frustasi atau stres karena masalah keuangan. Kalian juga tidak leluasa untuk beli keperluan-keperluan yang baru misalnya dan segala macam. Dan orang tua pun terdampak secara penghasilan. Kalau saya pikir orang tua cerita penghasilan kepada anak adalah sesuatu yang baik. Saya ingat masa lalu saya, orang tua saya cerita penghasilan kepada saya waktu saya masih SMP dan masih saya ingat. Saya bilang, "Pa, Ma, saya akan berusaha kelak untuk bisa berbuat sesuatu membantu adik-adik saya." Jadi saya paham. Makanya sewaktu itu pun orang tua saya bilang, "Kamu beda. Orang lain itu minta terus uang ke orang tuanya. Tambah dong, Pak. Tambah dong, Ma, uang saya." Kamu kalau ditanya, "Udah, Pak.
saya akan cukupkan dari apa yang ada. Nah, berarti dari mana itu muncul? Karena ada relationship yang bagus, kemudian dijelaskan, COVID ini akan berdampak bukan hanya ke orang tertentu, tapi ke banyak orang, ke perusahaan, kemanapun, sehingga ekonomi pun terdampak, penghasilan papa mama pun terdampak. Jadi kamu harus mengerti bahwa keadaannya demikian. Dan juga dalam komunikasi harus kita membawa energi positif. Jangan langsung menyalahkan kamu, ikut-ikut teman kamu aja. Kamu ngerti dong keadaan kita, jangan kayak gitu kamu. Nah, vonis, tuduhan, itu akan membuat mental block bagi anak-anak dan mereka sulit mau untuk memahami tantangan pada orang tuanya. Tapi dikala dijelaskan dengan baik, justru kesempatan kamu harus melakukan sesuatu supaya ke depan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kamu tetap harus mengejar cita-citamu. Tentu saja semuanya harus di dalam Tuhan. Jadi muncul energi positif di sana. Dan memang kita juga tidak akan melakukan lagi sistem rewarding. Kamu berhasil, nilai kamu, Papa kasih hadiah ini. Papa kasih hadiah ini. Enggak lagi. Kita harus sadarkan bahwa mengejar sesuatu yang baik. Kamu berprestasi karena memang Tuhan mau kamu be the best of who you are. Potensi yang Tuhan berikan kepada kamu, manfaatkan. Dalam segala keterbatasan ini, kamu harus kuat. Dan tetap kita akan ada di dalam satu kesatuan. Nah, dalam hal inilah memang kegiatan bersama harus ditingkatkan. Sama-sama misalnya belajar. Kalau saya sampai saat ini masih ngajarin anak. Tadi anak saya udah nanya, Pak, sampai jam berapa? Kapan saya bisa masuk dengan diajarin fisika? Anak saya kelas 3 SMA. Saya bilang, oke, nanti habis Juminar, Papa akan ajarin kamu fisika. Jadi dekat. Mamanya tentu saja harus ngajak, ayo masak bareng dong. Mumpung ada kesempatan sama-sama masak bareng, ceritain di sana. Ini yang kita makan, kita terbatas ya. Ini dulu yang memungkinkan, nggak apa-apa. Kamu yang penting ikut masak supaya seleramu terpenuhi. Seleramu bisa kita adopsi meskipun kita terbatas seperti ini. Nah, jadi itu yang saya pikir, Pak Jarod, yang kita kemukakan kepada anak-anak, ya tentu suami istri juga ada hal-hal yang harus disampaikan seperti itu. Gitu, terima kasih. Haleluya, berbahagia anaknya Pak Bob, bapaknya ngerti fisika. Yes. Fisika, ngerti matematika. Amin. Pusing lihat pelajaran anaknya. Ya sama saya zaman dulu gitu ya. Bukan beda, Pak. Dulu Papa nilainya juga jelek. Ini Pak Bob orang tua yang pinter. Oke, saya kembali ke Pak Leonardo nih, Pak. Begini, jadi ya kan kalau saya punya teman tetangga yang jual suplemen, ya. Tapi sebelum pandemi emang dia sudah merintis, jadi dia malah booming. Sama juga apotek ya gimana? Saya pernah beli cari vitamin E aja, wah habis. Padahal waktu itu saya kena gejala COVID, cuma saya bersamaan dengan waktunya Pak Roni sebenarnya. Cuma saya tuh nggak tes, jadi saya nggak berani bersaksi kalau saya kena gitu. Cuma gejala-gejala dari demam, panas, batuk, mencret, hilang rasa, itu kena semuanya. Saya isolasi mandiri 21 hari, lalu saya minum aneka vitamin. Wadah. Tapi beberapa vitamin habis, Pak. Saya pikir ini omsetnya apotek pasti luar biasa. Nah, ada pertanyaan begini, Pak. Mungkin Pak Leo bisa bantu. Ini kan udah berjalan beberapa bulan dan masih ada juga yang lagi masih mencari-cari gitu ya. Apa yang cocok buat saya? Jadi sebenarnya boleh berbagi tips mengenai mungkin usaha atau bisnis apa yang kira-kira saat ini sebenarnya masih ada harapan atau pantas untuk dicoba, Pak Leo? Ya, karena kita ini kan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen, kita nggak boleh lupa sumber dari segala sumber itu adalah Tuhan. Kita nggak bisa mencoba sana-sini tanpa melibatkan Tuhan. Karena saya percaya di tengah krisis, justru di saat-saat krisis begini, kita baru bisa melihat ekonomi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selama ekonomi dunia semuanya baik, maka kita dengan lakukan apa yang kita bisa lakukan, pemasaran, produksi,
manajemen, kepemimpinan kita coba lakukan, pasti jalan dengan baik karena ekonomi mendukung. Kita pakai uang bank, bisa naik. Kenapa? Karena ekonomi mendukung. Tapi ketika ekonomi seperti sekarang, mandek, resesi, atau menuju krisis, kita nggak bisa lagi mengandalkan ekonomi dunia ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan punya andalan kita yang paling utama, yaitu Tuhan yang ekonominya tidak pernah kenal krisis, tidak pernah kenal resesi. Karena bagi Allah nggak ada resesi, nggak ada krisis gitu loh. Di bagi Allah nggak ada yang namanya ekonomi lagi bank lagi ditutup karena kurang duit, nggak ada. Tuhan nggak ada begitu ya kan. Nah, sebagaimana Tuhan berkata di dalam Amsal mengatakan bahwa hikmat ada di mana-mana, bersuara berteriak di mana-mana, bisa ada di pintu gerbang ya kan. Nah jadi saya percaya ide itu datang dari Tuhan. Ide harus datang dari Tuhan, itu nomor satu menurut saya. Jadi keterlibatan kita dengan Tuhan bukan cuma sekedar hanya di gereja menurut saya. Karena Tuhan juga ada di dalam dunia hidup kita sehari-hari toh. Oleh karena itu penting sekali kita melibatkan Tuhan bukan cuma masalah-masalah surga, neraka, kerohanian. Tapi dalam soal bisnis. Nah yang sering saya dapati adalah kita mau punya jalan pintas. Kita punya bisnis, maunya ada bisnis yang bagus, berhasil, tapi tidak mau melibatkan Tuhan. Ya susah menurut saya. Seolah-olah ada terpisah antara bisnis sendiri, antara kerohanian sendiri. Nggak bisa begitu menurut saya. Kita harus menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kita harus membawa kehidupan iman kita, kepercayaan kita, Tuhan itu dalam dunia bisnis kita. Begitu. Nah kalau kita kembali dalam realitas sekarang ini, bahwa ekonomi yang paling terdampak besar oleh COVID ini, yang saya lihat adalah pariwisata pasti. Penerbangan SQ baru saja men-PHK 2.400 orang. Tuh. Nah, karyawannya. Jadi bagaimana penerbangan, perhotelan, begitu, tempat wisata, ya toko-toko cindramata itu pasti akan ngalamin dampak yang langsung, gitu. Mall juga akan pengaruh, restoran yang ada di mall, kafe, bioskop, ya itu akan mengaruhi yang cukup besar menurut saya. Nah, kembali kepada kalau kita mau kepada Tuhan, ada beberapa sih saya melihat yang bisa dipikirkan baik-baik dan berdoa sama Tuhan. Kita mesti tahu apa yang menjadi talenta kita sebenarnya. Apa yang menjadi bakat kita? Apa yang menjadi passion kita? Itu menjadi catatan utama menurut saya. Buat apa kita melakukan bisnis yang bukan menjadi passion kita? Kita melakukan bisnis kelihatannya ada uangnya, bisa hasilnya. Tapi kalau itu bukan passion kita, pada akhirnya juga nggak akan pernah bisa menjadi maksimal. Menurut saya begitu. Jadi itu nomor satu yang perlu kita tahu kembali lagi, Tuhan taruh di kita punya kelebihan itu apa? Talenta kita itu apa? Nah, ini kesempatan menurut saya di masa-masa pandemi seperti ini, bahwa kita mulai merenungkan kembali, apakah yang selama ini kita kerjakan adalah betul-betul menjadi talenta kita, atau kita hanya sekedar cari duit untuk menjalani kehidupan. Karena ada dua hal yang berbeda menurut saya. Yang satu adalah kerja. Kerja artinya hanya untuk menuai kehidupan aja. Yang satu lagi adalah karya yang datang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu loh. Jadi ketika Tuhan berikan pada kita adalah talenta. Gitu. Bakat kita. Coba. Kalau menurut saya itu adalah salah satu yang perlu dipikirkan. Hal yang kedua yang mungkin bisa dipikirkan juga atau coba diupayakan adalah bisnis yang terkait dengan pandemi. Karena saya selalu percaya krisis itu mendatangkan opportunity. Kalau di dalam bahasa Mandarin kan kalau yang namanya kata krisis itu kan ada dua, ya kan, bahaya dan opportunity kan begitu. Nah, ada opportunity. Nah, opportunity-nya apa? Saya punya sahabat dari nggak pernah bikin masker sekarang punya bikin masker. Maskernya dia bikin tuh, ada yang dari 3 ply, 5 ply dan seterusnya. Dan dia cukup bagus gitu, ya kan? Nah, ada satu hal lagi yang saya belum pernah lihat sekarang ini di market. Saya belum lihat nih di market. Nggak tahu kalau Pak Jarod dan teman-teman sudah lihat. Sekarang kan yang ada sanitizer dalam bentuk botol. Kenapa nggak coba dibuat sanitizer disposable? Disposable sanitizer. Yang dipakai, sekali pakai buang. Di kertas itu tadi bentuknya sanitizer. Itu seperti kayak tisu basah gitu. Kalau tisu basah kan dipakai sekali buang. Tapi ini isinya bukan tisu basah, tapi ini adalah sanitizer. Dan that one is easier to bring. Lebih gampang untuk dibawa. Dibawa di tas, pakai sekali, ini sanitizer, buang. That's it. Dan itu mungkin menjadi suatu kesempatan bisnis yang luar biasa. Kalau orang ini bisa memikirkan itu gitu loh. Karena saya tahu ada seorang pengusaha farmasi dulu sebelum COVID. Dia membuat yang namanya handuk yang bersifat betul-betul untuk dipakai di daerah pedalaman. Kalau untuk operasi, itu di dalamnya itu ada disinfektan.
Jadi karena kualitas air di daerah kotor, maka itu bisa diperes. Tapi dalam bentuk disposable, pakai bisa buang. Nah, menurut saya kenapa nggak dibuat yang namanya sanitizer, disposable sanitizer? Why not? Gitu. Kalau ada pengusaha yang coba kayak seperti itu. Bahkan sahabat saya bikin yang namanya papan akrilik yang merupakan pemisah antara pembicara satu dengan pembicara kedua. Kalau sering bicara itu dipisahkan dengan akrilik yang kita lihat banyak di dokter-dokter sekarang, gitu loh. Kalau pergi ke dokter kan dokternya pakai akrilik tuh untuk bisa menjaga jarak kan begitu. Jadi untuk mungkin bisa juga dipikirkan bisnis untuk menjaga jarak dalam hal duduk. You never know, gitu. Itu kan kreativitas datang dari Tuhan. Karena saya lebih percaya begini, kalau kita mengejar ide, disitulah letak berkat kita, gitu. Nah, ide itu datangnya dari Tuhan kan. Tadi saya bilang bahwa ide itu seperti hikmat yang dapatnya gratis, di mana-mana kita bisa dapat gitu. Kan gitu. Kemungkinan besar sekarang fitness tutup. Ya kan, apalagi kemarin fitness sudah mulai buka PSBB ya. Saya udah berenang lagi kemarin itu dari bulan Juni pertengahan saya udah berenang, tiba-tiba ditutup hari ini, nggak bisa berenang lagi kan gitu ya kan. Nah, alat-alat olahraga fitness yang bisa dibawa di rumah, dibeli, sekarang rame loh. Apakah itu alat fitness yang sederhana yang namanya dumbbell, barbell gitu kan, kemudian yang bisa dibawa, itu suatu bisnis yang bisa dicoba gitu loh. Menurut saya ya kalau vitamin, suplemen udah pasti gitu ya kan, udah pasti. Nah, menurut saya sekarang kan lagi on yang paling gampang di pandemi olahraga ya seperti Pak Jarod, goes. Dia kan goes Pak ya. Sekarang ini Pak, makanya itu ya, Brompton katanya, ini katanya, Brompton itu di Eropa sampai tutup tokonya karena dibeli sama orang Indonesia semua tuh sepedanya. Kan begitu. Orang Indonesia borong semua, ngantri, aksesoris. Why not gitu loh. Yang ada kaitannya di seperti itu. Tapi hal yang paling utama juga menurut saya, kalau mau melakukan bisnis apapun menurut saya, di masa pandemi ataupun bukan, kita harus belajar menjadi pengelola yang baik loh Pak. Menjadi pengelola yang baik. Karena Alkitab jelas mengatakan kan, dalam Kejadian 2 ayat 4-5, di sana dikatakan dalam ayat 5, Tuhan bilang, Tuhan mau memberikan apa? Dalam Kejadian 2 ayat 5, Tuhan belum memberikan apapun di bumi ini. Tumbuh-tumbuhan belum ada, bijian belum ada, hujan belum ada. Karena, kata Tuhan, belum ada orang untuk mengusahakan. Karena nobody become a manager. Nggak ada manajernya. Jadi kadang-kadang berkat tidak turun karena nggak ada orangnya yang ngelola. Nah, perlu ada pengelolanya. Nah, kadang-kadang kita mau bisnisnya tapi nggak bisa ngelolanya. Nah, kan itu jadi masalah. Makanya kalau Pak Bob bisa punya usaha sampai ratusan ya Pak ya cabangnya, walaupun saya baru kenal, salam kenal ini Pak, luar biasa gitu loh, saudara. Jadi menurut saya ini penting gitu. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan kita hanya sebatas apa yang kita doain. No, Tuhan tidak memberikan kepada kita hanya sebatas apa yang kita doain. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang bisa kita kelola. Kalau kita nggak bisa kelola, kita mau berdoa, belum tentu Tuhan mau kasih loh. Jadi menurut saya, ini penting ya. Menjadi pengelola, mental pengelola ini penting. Gitu. Jadi kalau ditanya bisnis apa, ya itu yang saya kira kita harus belajar melibatkan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kita di dalam kondisi seperti ini, nggak ada cara lain. Karena saya percaya begini, Pak. Sekarang ini kita social distancing. Social distancing artinya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Sesama. Ya kan? Tapi dalam social distancing, kita nggak boleh ada distancing dengan Tuhan. Kan begitu? Kan begitu, iya kan? Nah, dulu waktu masa sebelum pandemi, kita nggak ada distancing dengan orang, tapi sering terjadi distancing sama Tuhan. Nah, kan begitu. Sebelum terjadinya COVID, kita distancing sama temen, nggak ada. Ngobrol sini, deket terus, pergi kemana-mana, tapi distancing sama Tuhan. Nah, Tuhan balik sekarang, bahwa kita ada distancing dengan orang, tapi nggak boleh ada distancing sama Tuhan. Amen. Nah, ini keterlibatan menjadi ekonomi Allah turun dalam hidup kita. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, saya nanti akan meminta, kita akan buka pertanyaan untuk umum, ya. Jadi, Bapak Ibu semua peserta boleh bertanya, boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Misalnya, saya mau tanya ke Pak Bob, atau saya mau bertanya ke Pak Leonardo Syamsuri, tapi nulisnya di umum aja ya, jangan di private ke narasumber. Jadi ditulis di umum, saya mau bertanya untuk Pak Bob, saya mau bertanya untuk Pak Leo, atau ya nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa, pokoknya saya bertanya, nanti saya sebagai host akan mengatur ya siapa yang menjawab atau saya jawab sendiri. Ya. Mantap, yeah.
Saya nambahi. Nah sekarang sebelumnya saya akan bersaksi sedikit. Setelah itu nanti saya akan minta nih antara Pak Gunawan Handoyo atau juga kalau Pak Franky Utana, ini ada hamba-hamba Tuhan hebat hadir di sini, bisa berbagi mengenai kiat menghadapi pandemi ini khususnya dalam kehidupan suami istri. Karena memang kita ini kan serialnya Keluarga Indonesia Bahagia. Ya. Jadi kalau yang serial kesehatan kita sudah selesai beberapa episode, tapi gimana suami istri itu sehati menghadapi bersama-sama, karena banyak selain orang tua anak, suami istri yang bertengkar. Jadi tips-tips suami istri sehati menghadapi bersama-sama, nanti saya akan minta ini dalam hal ini Pak Franky Utana ataupun Pak Gunawan Handoyo, nanti siapa yang siap duluan berbagi ya, tapi sebelumnya, biar beliau-beliau siap dulu, saya mau kesaksian dari apa yang Pak Leo sampaikan, ya, bahwa ekonomi Tuhan, cari apa passion-nya, ya. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan itu pemelihara, kita mengenal namanya Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Jadi saat ini semua teori itu dipraktekkan. Inilah saatnya sebuah pengetahuan tentang Tuhan menjadi pengalaman dengan Tuhan. Nah, saya datang ke Jakarta tahun 90, nggak bawa apa-apa, merantau, tinggal di pinggir kuburan, lalu hidup dengan rumah kontrakan yang hanya 450.000 untuk 6 bulan, singkat cerita, punya IFA, punya EPU, diberkati, dan COVID atau sebelum COVID sebenarnya milenial kills everything, digitalisasi, menghantam perusahaan kami, dan kami harus tutup bangkrut. Nah, saya sempat stres karena waktu tadi saya bilang, ya rapat sama istri gitu, saldo kita hanya untuk 3 bulan. Lah kalau krisisnya 1 tahun apa nggak mati kita ini. Jadi mungkin Bapak Ibu lihat saya orang yang hebat, memang betul hebat, tapi begitu bangkrut kan kita utamakan kewajiban pembayaran. Dulu saya income 1 bulan bisa untuk makan beberapa tahun, apa nggak hebat saudara? Ya kalau kita orang sederhana lalu income-nya bulanan itu miliaran, kita punya perpuluhan bisa ratusan juta tiba-tiba kita bangkrut itu. Ini kan memang bukan satu yang direncanakan. Dan ditambah lagi, saya ini orangnya terlalu radikal sama Tuhan, nggak asuransi lagi. Asuransi kesehatan juga nggak ada, rumah juga nggak diasuransiin. Karena tidak menyangka gitu ya bahwa akan bangkrut. Nah, oke, singkat cerita, saya juga dalam kondisi yang saya bisa paham kalau orang itu takut, stres, khawatir masa depan gitu. Karena saya punya saldo cuma 3 bulan. Tapi Tuhan itu nggak 3 bulan. Tuhan saya hebat ya. Dia Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Nah, apa kesaksian saya? Saya yakin beberapa Bapak Ibu yang nge-follow Instagram saya sudah tahu ceritanya. Hanya dalam 2 bulan, saudara. Jadi ketika saya punya saldo nih kira-kira 3 bulan, jadwal pelayanan kan juga dibatalin semuanya. Bahkan dulu saya bisa hebat banget, dalam arti karena bisnisnya hebat, persembahan kasih diterima, saya serahkan ke yayasan. Kita nggak hidup dari pelayanan. Tapi tiba-tiba bisnisnya mati gitu. Lalu juga pelayanan kan dibatalin semuanya. Itu saya pertamanya puter otak, tapi saya ganti puter hati, ya. Jadi hati yang diputer. Tuhan ciptakan saya itu dengan kemampuan apa saja. Tiba-tiba kok saya itu sebelumnya memang ada picuannya. Jadi saya itu ngobrol sama teman. Dan dia bilang begini, Rod, itu grupnya Informa, Is Hardware, itu omset terbesar ketika masa pandemi. Loh, kalau apotek, suplemen vitamin, saya tahu, tapi begitu dia bilang Is Hardware, saya kaget gitu. Oh, ternyata memang pada masa pandemi ini orang nggak bisa kemana-mana, beli sepeda, beli fitness center di rumah, beli barbel, beli alat-alat olahraga, ibu-ibu nggak bisa kemana-mana, beli alat masak, itu omset terbesar justru pada masa pandemi. Karena ketika nggak bisa belanja, jarinya bisa belanja. Rupanya Indonesia ini betul-betul negara ajaib. Ya, yang terkena dampak juga banyak, yang masih punya berkat juga banyak. Itu tiba-tiba saya kayak teng gitu loh. Oh, berarti orang masih sanggup dong beli lukisan. Saya mulai melukis, saudara ya. Ini saya udah bertahun-tahun nggak ngelukis. Dulu waktu SMA, saya miskin, orang miskin. Kuliah, saya orang miskin. Saya melukis karena saya miskin. Lalu saya lulus kuliah, bekerja diberkati. Yang nggak sempat lagi lah, kita punya omset miliaran, ngapain melukis gitu ya kan. Kita tinggalkan ya, belasan tahun.
tiba-tiba dalam keadaan terpepet, usaha bangkrut. Ya, saya itu jadi mikir ketika Tuhan Yesus mengasih perumpamaan soal talenta. Ada yang 2, ada yang 10, ada yang disimpan. Wah, saya sudah menyimpan 1 talenta melukis. Kalau saya simpan itu ternyata nggak hilang loh, cuma disimpan. Begitu saya coba lagi, jadi juga lukisan saya. Saya posting di Instagram, wah sebanyak orang bilang keren. Dan bukan bilang keren, saudara. Laku 10 juta, laku lagi 10 juta, kemarin 5 juta. Saya ketawa lagi hari ini, nggak akan mati saya. Anak saya bilang, papa nggak ada matinya, hidup terus. Ya, karena Tuhannya hidup. Jadi, ya sesuatu yang kalau jualan vitamin, oke lah laku gitu ya. Ini lukisan gitu. Saya tadinya nggak berpikir bahwa laku gitu. Rupanya banyak orang pengen punya lukisannya Pak Jarot. Wah, dari Bandung, dari Bali bahkan gudangnya lukisan. Kemarin lukisannya ada urapan, Pak. Jadi saya sekarang lagi ngerjain 2 lukisan gitu loh. Yang satu belum selesai, order lain udah datang gitu loh. Memang tidak, saya yakin saya nggak akan kaya raya dengan lukisan, tapi saya nggak akan mati dalam hidup ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu pemelihara. Saya pernah miskin, saya pernah diberkati, saya pernah berkelimpahan, tapi mungkin sekarang Tuhan sedang mengajar saya lagi untuk hidup dari bulan ke bulan. Jadi saya hanya pengen menguatkan saja kepada teman-teman yang terkena dampak. Selama kita tidak putus, tadi Pak Leonardo tadi, kita tidak distancing dengan Tuhan, maka Tuhan pelihara kita. Dengan cara apapun juga, bahkan cara yang tidak terbayangkan. Bahkan produk yang bukan hubungannya dengan kesehatan. Wah, dan ini bagi saya menjadi spesialnya bukan hanya uangnya, saudara. Anak bungsu saya itu juga kuat di art. Tiba-tiba kita ngelukis bareng, bicara bareng, lalu saya dapat order lukisan 2, nggak sanggup nih. Saya tawari anak saya, mau nggak mengerjakan? Tanya dulu dong yang beli, mau nggak yang bikin anaknya? Tak tunjukin karya anak saya, wih mau banget Pak. Wah, anak saya itu dapat order 10 juta. Hari ini dapat 5 juta gitu. Wah, anak saya pulang dari Melbourne kayak, lalu saya ngapain di Indonesia? Tiba-tiba berbunga-bunga, dia bikin website, dia bikin perusahaan baru dalam bidang art. Tuhan bikin saya punya bonding yang kuat dengan anak saya. Jadi saya tuh kayak berkata gini, Tuhan terlalu hebat, Tuhan terlalu dahsyat. Jadi dia mengizinkan hal terjadi, tapi bagian kita meresponi. Dan ternyata ada hal yang indah yang terjadi yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya kalau bagi saya, bonding saya dengan anak saya paling kecil, karena dia sempat keluar negeri beberapa tahun, tentu kita menjadi kayak jauh. Tapi sekarang kita bisa dekat kembali. Jadi, ayo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia terlalu ajaib, rencananya terlalu ajaib, jalan-jalannya terlalu ajaib. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang saya akan minta, ini siapa dulu yang siap untuk menjawab? Apakah Pak Gunawan siap? Pak Gunawan Handoyo, hamba Tuhan, gembala dari Rock di Mataram. Nah, beberapa minggu lalu saya mengisi di gerejanya, dan juga saya mulai mengikuti Instagramnya, mulai jadi YouTuber juga, saya mengikuti juga. Pandemi membuat beberapa orang muncul pelayanan barunya, ya. Kalau Pak Gunawan Handoyo siap, boleh silakan Pak Gunawan. Atau mau Pak Franky dulu, Pak Franky Utana. Dengan pertanyaan yang sama, karena ini pertanyaan yang sama bisa dijawab beberapa orang dari sisi hamba Tuhan mengenai suami istri yang harus sehati menghadapi pandemi. Tips bagaimana suami istri bisa bergandengan tangan menghadapi pandemi dari sisi hamba Tuhan. Pak Franky bisa? Di-unmute sendiri, Pak. Silakan berbagi pekan. Baik. Terima kasih, Pak Jarot. Tidak boleh diganggurin. Ditodong ya, Pak, ya? Ya. Baik, terima kasih, Pak Jarot. Juga apa yang saya dengar dari Pak Leonard dan juga Pak Bob. Jadi begini, ada satu quote yang berkata bahwa dunia telah berubah dan akan tetap berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi kita aman pada waktu kita berpegang padanya. Yes. Nah, kalau bicara sepakat suami istri, saya banyak belajar waktu lockdown 3 bulan di Papua. Jadi sebenarnya masuk, dengar Pak? Ya, dengar.
Jadi sebenarnya waktu masuk di musim pandemi Papua itu, saya pun sudah mengalami mujizat. 15 tahun istri saya tidak pernah datang lagi di kota itu, yaitu Jayapura. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakan hatinya untuk ikut sama-sama pelayanan di sana. Jadi akhirnya waktu kami lockdown 3 bulan, nah di sini saya lihat, banyak saya belajar di situ tentang bergantung kepada Tuhan, bersyukur, dan masuk dalam sekolah kesabaran. Amin. Nah, saya mau cerita tentang sepakat itu pas ini bicara keuangan. Jadi waktu itu kami mengalami breakthrough justru keuangan. Sampai hari ini, orang bingung tentang penghasilan itu berkurang. Tidak sedikit pendeta-pendeta juga, karena di gereja kekurangan perpuluhan, persembahan, bingung. Tapi justru saya mengalami breakthrough. Waktu saya di Papua, Tuhan ajar saya tentang keuangan ini. Yaitu, waktu saya melayani di situ harusnya cuma seminggu, tapi karena kondisi lockdown-nya airport Jayapura, saya harus 3 bulan di situ. Dengan biaya hotel yang tidak murah di Swiss Bell. Tapi tiba-tiba gereja yang mengundang saya jelas, secara etika seorang hamba Tuhan tahu diri dong. Mereka undang 1 minggu, ya tidak mungkin mereka akan tanggung saya semua. Dan tiba-tiba impresi itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang begini, coba ambil keputusan sekarang, persembahan yang kamu terima tidak usah diterima, transport juga tidak perlu kamu terima, hotel itu selama kamu di sana, kamu yang ambil bagian. Tidak mudah bagi saya waktu itu, sekolah itu. Sedangkan seperti Pak Jarod tadi bilang, undangan-undangan berkhotbah itu otomatis semua banyak batal. Kecuali melalui Zoom, bahkan ada gereja-gereja yang tidak sanggup juga bayar persembahan, minta bagaimana Anda berpandang. Oh, saya bilang tidak masalah. Jadi waktu itu kami ambil keputusan tidak membayar terima 1 rupiah pun di kota itu, bukan hanya di gereja lokal. Akhirnya saya bicara dengan istri, kita sepakat. Waktu saya setuju apa yang Tuhan katakan, tiba-tiba dari berbagai kota, bahkan luar negeri, malaikat-malaikat Tuhan pakai untuk memberkati kami. Dan apa yang terjadi saya lihat, keuangan yang saya dapat, sekalipun saya membayar semua perongkosan di situ, bisa membuat kami hidup, bukan saya dengan suami istri aja, dengan anak-anak yang kami Tuhan percaya bina, semua ada 19 orang satu rumah, itu sampai akhir tahun ke depan, itu semua tersuplai. Haleluya. Dan bukan itu, setelah ada di Bali, nah di situ saya belajar dengan istri, kita belajar bahwa bagaimana ada apapun komunikasi itu perlu antara suami istri, terutama begitu komunikasi suami istri betul-betul harmonis, pasti dengan Tuhan juga kita karena harmonis dengan Tuhan, suami istri juga harmonis. Dan masalah berkat, pekerjaan itu pasti hal yang kecil. Dan sampai di Bali pun, saya sendiri saat ini dibuat kagum dan kaget melihat bagaimana hari lepas hari yang tidak tersangka-sangka, itu suplai ilahi itu datang. Tapi akhirnya Tuhan bilang, untuk kamu memberkati orang lain. Dan di rumah kami ini hampir 5-6 orang masih kuliah. Tapi Tuhan kirimkan lagi ada orang-orang dari luar lain tempat. Nah, keuangan itulah Tuhan minta untuk kita menjadi berkat. Dan sampai hari ini, seperti itu terjadi. Memang betul kata kunci, bahwa relationship suami istri mempokokkan. Tapi kami bukan hanya suami istri. Dengan anak-anak yang kami bina, kita bicara sama-sama bagaimana menangani keadaan sampai hari ini. Jadi itulah yang tadi saya bilang bahwa apapun perubahan di dalam dunia ini, tetap kita percaya Tuhan tidak pernah berubah, kita bergantung kepada Dia, tunjukkan aplikasi dengan keluarga kita, suami istri sepakat, dalam komunikasi, punya bangun relationship, punya hubungan juga komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, dan saya percaya untuk saudara yang ikut seminar ini, mari Tuhan itu selalu baik, Dia selalu hebat,
Tapi kita yang harus ambil satu keputusan berani melawan arus. Seringkali melawan arus itu tidak enak. Menurut pandangan kita tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan, tapi Tuhan kita pasti buat sesuatu yang besar. Jadi kita berani ambil tindakan, putusan. Kalau dia sudah berkata, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja Pak Jarod. Amin. Terima kasih. Mantap. Kalau semuanya harus masuk akal, nggak perlu Tuhan. Tapi Tuhan melampaui segala akal. Amin. Amin. Ya, tapi kita tetap perlu pakai hikmat. Tapi ketika ada tantangan dari Tuhan, kita melangkah dengan iman. Terima kasih Pak Frankie Utana. Ya, Pak Gunawan Handoyo, saya lihat masih unmute. Saya ada baca pertanyaan dulu untuk Pak Leo. Ini ada pertanyaan dari peserta Zoom yang bertanya, Pak Leo, bagaimana dengan mental pengelola? Cara praktisnya, contohnya gimana? Apa yang dimaksud dengan mental pengelola? Lalu dari orang yang sama bertanya, Pak Jarod, apa rahasia Bapak tetap tenang dan bergerak maju meski krisis ekonomi yang berat? Oke, nanti bagian saya jawab. Sekarang Pak Leo ditanya nih sama Bu Rika ya. Silakan Pak Leo. Mental pengelola sederhananya begini, berapapun yang kita dapatkan dalam kehidupan, misalnya dari pekerjaan, dari bisnis, itu kita ada hasilnya. Seberapa kita, kalau yang simple begitu, berapa kita bisa kelola? Apakah kita mengelolanya dengan benar? Kadang-kadang orang Kristen itu terpuruk secara keuangan bukan karena nggak ada penghasilan. Bukan karena nggak bisa menghasilkan. Bukan. Banyak saya lihat ketemu orang Kristen yang mendapat penghasilan cukup banyak, bahkan sebenarnya lebih dari cukup. Tapi selalu berkekurangan. Kenapa? Karena nggak bisa mengelola. Apa yang dia dapat nggak bisa dikelola dengan baik. Nggak tahu prioritas, nggak tahu bagaimana dia mendahulukan Tuhan. Dia nggak pernah tahu. Dan karena dia nggak ngerti itu, akhirnya dia menghidupi kehidupannya ya selalu pas-pasan, bahkan berkekurangan. Saya melihat di situ. Jadi kalau yang namanya mengelola, sederhana, praktisnya, ya apa yang ada pada kita dipercayakan Tuhan, termasuk keterampilan, kita mesti kelola. Ambil contoh, anak saya yang ketiga, yang masih sebentar lagi masih mau kuliah, dia itu senangnya nari. Dia nggak suka yang lain. Disuruh sekolah yang lain, dia nggak mau. Pokoknya nari aja. Nah, saya tanya sama dia, kamu mau nari ini sebagai hobi atau sebagai sebuah profesi nantinya? Profesi. Nah, karena profesi, saya harus mengarahkan kepada dia bagaimana dia mengelola talentanya dengan baik. Ya, toh? Mulai dari mengelola fisiknya, karena menari itu juga akan ada masuk dalam fisik. Dari fisiknya, dari awalnya dia punya bentuk badan memang agak sedikit gemuk. Tapi kemudian setelah saya bicara, segala macam, dia mulai melakukan sesuatu. Dia mengelola fisiknya, mengelola mentalnya, mengelola waktunya, mengelola hidupnya, dan seterusnya. Itu aja, dari situ aja kita lihat bahwa secara praktis dia mulai belajar mengelola. Karena saya bilang, karena talentamu akan berkaitan dengan fisikmu, berkaitan dengan kedisiplinanmu. Kalau kamu nggak bisa kelola di sini, apapun yang Tuhan berikan nggak akan bisa berkembang. Kira-kira gitu Pak Jarod. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjawab bagian yang ditanyakan ke saya, apa rahasianya tetap tenang walaupun mengalami krisis. Setelah itu saya minta mungkin Pak Roni Daud dulu dah. Ya, kalau Pak Gunawan belum, saya nggak tahu kenapa belum muncul. Ya, Pak Roni Daud nanti bisa menambahkan soal, kan tadi lebih Pak Frankie Utana sudah menekankan suami istri sepakat, begitu sepakat diberkati. Nah, saya nanyanya lebih praktis. Lah gimana Pak caranya sepakat? Kalau ini berantem melulu gitu ya. Itu nanti Pak Roni Daud siapin ya. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan yang ke saya dulu nih. Kok Bapak Jarod tetap gembira, tenang ya, sekalipun mengalami krisis? Ya, saya itu mengalami masalah itu sebenarnya berkali-kali. 2009 saya lagi pelayanan di Denpasar dan rumah saya ludes terbakar habis. Dan juga tidak diasuransi. Sudah pernah mengalami kebakaran sampai ludes habis, sekarang juga nggak asuransi lagi. Makanya waktu saya kena gejala COVID tadi, waktu itu belum ada pengumuman tuh kalau ditanggung pemerintah gitu. Saya pikir, waduh jangan sampai sakit ini. Begitu saya gejalanya hilang semuanya, muncul pengumuman, ditanggung pemerintah. Ya tapi nggak menyesal, sembuh ya. Masa sembuh menyesal.
Jadi saya ngalami kebakaran 2009, ludes saudara. Harta tak cari selama 12 tahun itu terbakar habis karena kita di luar kota, jadi nggak bisa ngeluarin barang. Tapi ya puji Tuhan, hidup saya ini kayak yoyo gitu ya, kayak naik turun. Begitu habis ya Tuhan berkati luar biasa, terjadi mujizat ekonomi, perusahaan diberkati, ada investasi yang luar biasa yang diizinkan, lalu perusahaan kami berkembang. Tapi sungguh yang mengenai IFA tutup itu di luar dugaan saya. Saya punya rencana nanti go public, ya, kalau sudah bertahun-tahun untung, pembukuannya biru, anak-anak disiapkan sekolah di luar negeri, ngambil jurusan bisnis, nanti mereka pulang, kan saya berkongsi ya dengan anaknya kongsi, mulai dibangun relasi, dan itu rencana, tapi tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi yang lain. Nah, gimana menghadapi hal-hal seperti itu dan tidak gila? Kalau orang lain mungkin hilang 10 miliar gila kali ya, saya itu 100 lebih saudara, jadi itu hal yang tidak sedikit. Jadi income yang tadinya bulanan itu kita bisa betul-betul bantu pelayanan, tiba-tiba harus hidup dari pelayanan. Ini secara yang paling berat itu perubahan mental ya. Kan Anda bisa merasakan gimana kalau kita ini dulu melayani, dapat persembahan kasih, kayak tadi Pak Franky Utana, nggak diterima, atau kasih orang lain, itu kan ada rasa bangga, merasa mulia, terima persembahan kasih, saya terima, tapi nanti saya hitung jumlahnya gitu ya, bisa tak kasih istri angkanya, tapi saya juga nyatet angkanya, lalu saya ini anggarkan untuk bantu, di sini ada Pak Yohanes Beni ya, di Padang, itu mengetahui bagaimana saya membangun sekolah-sekolah di Mentawai. Setiap tahun guru-guru saya kumpulkan, pulangnya diongkosin, kasih buku gratis, itu tiap tahun ratusan juta. Nah, saya pernah hidup bagaimana melayani itu, persembahan kasih itu kita kembalikan bukan ke gereja itu, karena kalau saya terima, gereja itu diberkati, lalu saya berikan lagi ke yang lain, saya diberkati. Jadi menerima tapi saya salurkan. Lalu ketika bangkrut, yang berat seperti saya itu juga dalam hal mental ya. Saya harus makan uang persembahan, menerima persembahan kasih dan saya makan. Itu secara mental itu benar-benar dari seorang pengusaha tiba-tiba harus jadi hamba Tuhan orang Lewi yang hidup dari pelayanan. Itu terus terang pergumulan yang berat. Tapi saya lewati gitu ya. Nah, pergumulan yang kedua adalah mengenai kehilangan. Bagi orang lain itu berat, bagi saya yang lebih berat adalah pergumulan status. Nah, ketika kehilangan, maka kalau saya ditanyanya kan menghadapi kehilangan. Saya betul-betul kalau saya tidak punya kekekalan, saya tidak melayani Tuhan, saya tidak punya memandang keselamatan sebagai harta yang berharga, mungkin saya gila juga. Jadi saya kalau bicara kuat, karena itu memaksa saya kembali menghargai yang namanya kekekalan. Orang paling kaya di muka bumi, kalau dia nggak lahir baru, dia tidak sanggup membeli keselamatan yang saya miliki. Tuhan kasih gratis bukan karena murah, tapi karena terlalu mahal sehingga nggak ada manusia yang bisa membayarnya. Maka dia bayar keselamatan dengan nyawanya, dengan darahnya. Nah, jadi ketika saya mengalami kehilangan materi yang cukup besar sekali, itu saya benar-benar mengambil waktu untuk merenungkan kekayaan yang saya miliki yang dari Tuhan, dalam arti kekayaan yang berhubungan dengan kekekalan. Ya. Akhirnya saya bangkit dan saya berkata, Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Makanya saya cepat sekali bangkitnya. Bahkan beberapa orang saya bersyukur. Pak Jarod, dulu kan panggil Pak Jarod susah, kenapa sekarang gampang? Karena sekarang pengangguran. Sekarang bisnisnya udah bangkrut, jadi bisa sering melayani. Ya, puji Tuhan Pak Jarod bisa melayani. Wah, orang bilang puji Tuhan, lagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Rupanya banyak orang bersyukur saya bangkrut karena saya bisa melayani. Jadi, ini tidak mudah, saudara ya. Pak Jarod nggak nangis, ya nangis lah. Cuma waktu nangis itu nggak direkam, nggak diposting, begitu, saudara. Jadi, ketika muncul di Zoom gini, udah semangat, antusias, bergairah gitu. Dipanggil Pak Bob ke Bandung, udah tampil di Bandung semangat gitu ya. Pulang nangis, saudara. Ya jadi pas nangisnya itu nggak direkam, nggak difoto, nggak diupload gitu ya. Kehilangan miliaran, masa nggak nangis, saudara ya. Sedih juga. Tapi istri saya aja nggak melihat saya menangis. Anak saya nggak melihat saya menangis. Jadi
Kalau saya sedih, saya masuk kamar atau saya sendirian, saya kadang jam 4 bangun, kadang jam 3 pagi bangun. Dulu saya kalau bangun pagi kencing itu pasti bisa tidur lagi. Sekarang kadang nggak bisa. Ya kadang-kadang terus terang ada masalah yang harus saya pikirkan gitu ya. Tapi itu saya hadapi sendiri. Ketika saya berjumpa dengan anak, berjumpa dengan istri, saya sudah fit lagi, memotivasi mereka menghadapi keadaan ini, dan itu hanya sanggup karena saya punya Tuhan. Ya, nah sekarang Pak Roni Daud, silakan berbagi Pak Roni. Ya, pertanyaannya kan tentang bagaimana supaya sepakat itu kan ya. Kan Bapak ini sepakat ya. Ya, firman Tuhan dari Amos 3 ayat 3 itu kan berkata, berjalankah dua orang bila tidak berjanji. Ya. Jadi kita mesti kembali. Untuk supaya bisa sepakat, kita mesti back to the original purpose dulu. Ya, pertama harus ingat janji nikahnya dulu. Ya toh, jangan dilupakan tuh komitmen tuh bukan cuma janji itu, sumpah itu. Ya, janjinya mau susah senang bersama, kaya miskin, bla 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 semuanya. Jadi itu yang pertama, menurut saya kembali pada komitmen. Ya, karena itu sumpah yang kita buat di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua juga ada yang disebut dengan the law of purpose atau value. Ini penting, harus tujuannya mesti sama, membangun tujuan yang sama. Ya, jadi sebetulnya the main goal of our life is not to be rich, nor to be famous, but to be like Jesus. Ya, tujuan utama hidup kita itu kan bukan supaya jadi kaya atau jadi terkenal, tapi kan jadi serupa seperti Yesus. Jadi kesamaan tujuan ini harus disepakati dulu. Lalu kemudian the law of same value. Ini mesti penting. Punya nilai yang sama. Ya, tentang nilai ini harus dibangun, harus dimengerti bersama-sama, dibicarakan, dikomunikasi bersama-sama. Value misalnya tentang integritas dan sebagainya. Jadi kembali ke apa yang dikatakan Pak Leonardo tadi tentang komunikasi, juga Pak Bob, juga Pak Frankie tadi, bahwa itu penting sekali. Lalu kemudian berikutnya, seperti kalau terjadi di keluarga saya, yang saya lakukan dengan istri saya ketika kami ini, saya sering ulang di acara ini ya, karena setiap Senin, saya selalu menekankan kalau pada setiap keluarga, apa itu yang penting dalam setiap keluarga? Sebetulnya tidak bisa diremehkan. Apa itu? Mesbah keluarga. Itu tidak bisa diremehkan. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Itu jaminan itu. Nggak usah tunggu kerenyeng-kerenyeng dulu. Ada rasa hadirat Tuhan. Saya kalau ada orang, Pak gimana kok enggak rasa urapan apa? Oh gampang. Pergi aja ke colokan listrik, pegang kabel yang bocor. Kamu pasti kerenyeng-kerenyeng gitu ya. Bukan kerenyeng lagi. Tapi jangan dicoba ya. Karena 220 volt mematikan. Kalau ke Amerika boleh 110 volt. Tapi yang jelas kita mesti percaya 2-3 orang berkumpul. Tuhan pasti hadir di tengahnya. Dan Tuhan bilang begini, apa yang kamu minta, kalau kamu sepakat apa yang minta Tuhan akan beri. Terus Tuhan ingat, Tuhan juga bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Waduh, itu dahsyat loh itu. Surga menunggu keputusan bumi, men. Ya kan? Tapi karena kita sepakat. Jadi mesbah keluarga ini nggak bisa disepelekan. Saya nanti 20 September ini, minggu depan Pak Jarod, saya ulang tahun pernikahan ke-28. Sejak menikah pertama, maksud saya tahun 92 itu, sampai tadi pagi, bila bersama dengan istri saya selalu disiplin sebagai suami, saya pimpin keluarga saya, mesbah keluarga. Kenapa? Manusia tubuh jiwa roh. Tubuh bersatu gara-gara apa? Hubungan seks, jelas. Kalau roh bersatu apa? Satu Tuhan, satu baptisan, Alkitab menjelaskan. Tapi jiwa gimana? Ada pikiran, perasaan, kemauan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 4 menjelaskan, jemaat mula-mula itu ketika berdoa bersama, Alkitab bilang mereka sehati, sejiwa. Jadi kebersamaan dalam mesbah keluarga itu membawa jiwa kita, di mana seringkali potensi konflik, pikiran, perasaan, kemauan itu ada. Di situ bisa dibuat Tuhan bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Dan yang tentu terakhir, the law of transparency. Harus ada transparansi, ya kan, keterbukaan suami istri.
Ya kalau suaminya terima gaji, tambah bonus, ceritain dong sama istrinya. Ya, dan keterbukaan ini tentang keuangan ini harus ada. Seperti termasuk memberi kepada orang tua. Kalau saya terapkan subsidi silang di keluarga saya. Saya memberi kepada orang tua dari istri saya memberi kepada orang tua daripada saya. Jadi kita sama-sama tahu subsidi silang. Jadi ada transparansi seperti itu dalam hal keuangan. Itu saja dari saya, Pak Jarot. Oke, terima kasih. Dan sekarang Pak Gunawan Handoyo akan berbagi juga mengenai tips menghadapi pandemi dari sisi pernikahan, ya, supaya kita ini bisa bersama-sama. Karena kalau suami istri tidak sehati, waduh, masalahnya tambah berat. Jadi kalau saya sebenarnya juga kalau tadi, Pak, kok Bapak bisa kuat sih menghadapi ini, gitu ya. Sebenarnya juga salah satu poinnya karena istri saya mendukung saya dalam suka dan duka. Cela. Ya, apa yang kita Terima kasih Pak Jarot buat lukisannya. Saya terima gratis lukisan Pak Jarot. Wah, keren. Ya, nggak bisa miskin ya. mungkin. Nanti lukisannya ada yang beli 100 juta loh, Pak. Ya, jadi ini Pak Gunawan akan berbicara, ya. Jadi, Oke, ya Pak Jarot. Kesehatian suami istri. Silakan Pak Gunawan. Oke, thank you. Salam juga buat semua hamba Tuhan yang diurapi yang luar biasa. Tadi Pak Jarot ada sampaikan bahwa bagaimana tips untuk tetap sehati dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Ya, saya mungkin cerita mundur dulu. Ya, sekian puluh tahun waktu saya berpacaran dengan yang sekarang menjadi istri saya. Ya, saya sempat mengalami kebangkrutan secara ekonomi, dan yang luar biasa adalah waktu saya meminang istri saya itu di tengah-tengah masa krisis ekonomi saya. Ya, saya mengalami 7 tahun masa bangkrut. Sekitar tahun ketiga itu saya ingat sudah 9 tahun kira-kira saya in relationship dengan pacar saya, ya, dan kemudian Pak Arifin, Pak Roni juga sebagai Bapak rohani kami sampaikan sampai kapan gitu, ya kan? Nah, masalahnya begini, calon istri saya ini tahu kondisi ekonomi yang sedang kami hadapi saat itu benar-benar habis-habisan. Secara teori nggak mungkin bisa bayar hutang yang begitu besar, ya. Cuman memang saya dari sejak muda kami berdua itu melayani Tuhan. Kami koordinator juga untuk persekutuan pelajar yang ada di NTB, yang ada di Lombok, ya. Itu yang membuat kami banyak belajar. Istri saya juga mentor, saya juga pemurid. Jadi komunikasi dalam hal kerohanian kita sudah tahu, ya. Tetapi waktu saya harus ngomong ke calon istri saya ini untuk dia bersedia menjadi istri saya, itu justru saya katakan itu keraguan yang luar biasa. Lah, siapa yang mau punya suami yang bangkrut, yang nggak tahu masa depannya, berapa lama dia bisa bayar hutang-hutang ini? Ya, ini Pak Roni juga tahu karena beliau adalah saksi hidup. Ya, apa yang kami alami waktu itu, karena waktu itu saya berkenalan dengan Pak Roni dan banyak belajar dari beliau. Nah, kemudian saya ambil waktu untuk bicara, ya, 4 mata, tentunya doa, ya. Saya ini orangnya ini terlalu pede habis. Tapi dalam hal ini benar-benar saya harus berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang kalau ditolak habis deh ini. Udah jatuh ketimpa tangga, di bawah tangga banyak duren. Nah, itu babak belur ibaratnya. Ya, itu penderitaan luar biasa. Durennya nggak kemakan, kena durinya kan. Nah, jadi saya doa dan kemudian saya ngomong. Akhirnya biasa ya, kita mulai dengan trik. Dan akhirnya saya ngomong, apakah kamu bersedia menjadi istri saya? Gitu. Nah, dia lihat saya dan kemudian dia bilang begini, why not? Kenapa enggak? Karena saya tahu masa depan kita di dalam Tuhan gilang gemilang, luar biasa. Wow, saudara, luar biasa. Dan saya ingat Pak Arifin dan Pak Roni juga yang datang ke Lombok, ya, waktu itu Pak Arifin datang ke Lombok untuk meminang, ya, dan akhirnya kami bertunangan dan kemudian kami menikah. Nah, perlu diketahui bahwa menikah waktu itu dengan saya, ya, pengusaha yang bankrupt, yang untuk makan setiap hari juga susah, itu nggak gampang. Ya, jadi kalau hari ini kami menghadapi pandemi COVID, sekali lagi saya katakan kita sudah lewatin proses, ya, kita sudah pernah kondisi yang jauh lebih berat daripada sekarang, dan itu saya ingat waktu awal-awal dia juga tahu istri saya debt collector datang, saya pernah kepala saya ditaruh di meja, ditodong pistol, suruh bayar hutang, udah preman-preman semua saya sudah hadapin itu semua, ya. Jadi kondisi sekarang kita refresh lagi, ya, refresh lagi keadaan
apa yang pernah kita alami dulu. Cuman saya katakan dalam kondisi sekarang ini better lah, jauh lebih baik. Kalau saya katakan secara ekonomi terdampak, pasti terdampak. Sangat terdampak, apalagi istri saya mengelola sebuah travel agent, ya, dan dari sejak bulan Maret itu terus terang tidak ada penjualan sama sekali, tidak ada penerbangan dari Lombok keluar, ya, bahkan base pun stop, ya, itu nggak ada sama sekali. Jadi kita no omset gitu, ya, zero omset, nggak ada sama sekali. Dan sempat juga timbul ya kekhawatiran di hati istri saya, dan bisnis kami, kebetulan saya masih sampai hari ini masih bisnismen aktif, dan di tambang saya ada supply dan ada juga beberapa kontrak yang kami kerjakan di tambang. Itu tambang juga kebutuhannya turun drastis karena pengurangan tenaga kerja dan sebagainya, ya. Dan saya bilang kita nih restrukturisasi semua, ya. Dan kami harus selesaikan tanggungan-tanggungan kami juga. Dan memang kalau melihat ke depan sepertinya ini kondisi berat. Orang berkata sampai kapan kan gitu. Nah, disinilah saya bilang adversity quotient kita, ya, daya tahan kita ini sampai kapan kita bisa bertahan. Cuman yang menguatkan adalah begini, setiap kali kami menghadapi masalah, dia menghadapi masalah, salah satu yang paling menyenangkan adalah kami suka berpelukan, ya, pakai jurus teletabis, ya. Jadi kami pelukan, kami berdoa, kami saling mendoakan, kami saling memberkati, dan kita bilang kita pernah lewati lembah kelam, kita pernah lewati satu jalan yang kita mungkin titik atau terangnya itu jauh sekali ada di depan, tapi kita melangkah step by step dan akhirnya kita bisa melewati itu. Dan hari ini iman kita oleh karena kemurahan Tuhan sudah jauh lebih kuat daripada awal kita membangun keluarga. Dan saya bilang kita percaya bahwa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, saya juga menyampaikan komunikasi ini penting. Tadi Pak Frankie juga sudah sampaikan, Pak Roni juga sampaikan, komunikasi ini penting. Bagaimana mengencourage, saling menguatkan. Karena kadang-kadang istri saya menguatkan saya. Ya, jangan khawatir. Kita buat happy gitu ya. Kita buat happy. Jadi kita lebih banyak joke gitu ya. Ini hal yang buat saya pandemi COVID ini di satu sisi menyenangkan gitu. Kenapa? Ya karena jujur saya katakan, saya sebagai pengusaha, juga sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, itu kalau sebelum di lockdown dalam tanda petik itu traffic saya itu luar biasa. Ya, saya selalu ada midweek itu saya keluar kota, karena kalau bicara tambang itu bukan di Lombok, itu ada di Sumbawa, saya mesti terbang ke Sumbawa. Kami juga kemurahan Tuhan, kami ada bangun properti, bangun perumahan di kota yang lain, dan kemudian ada kantor di Surabaya, saya mesti terbang ke Surabaya untuk ngurus kantor dan sebagainya. Dan itu boleh dikatakan memang saya weekend parents, ya, weekend father gitu. Saya usahakan Jumat, Sabtu, Minggu itu saya ada di Lombok, ya, karena Minggu saya juga harus ketemu dengan jemaat. Ya, Jumat ada doa malam, kami doa malam, dan itu Senin atau Selasa saya sudah terbang, ya, paling lambat hari Jumat. Dan ini selama hampir 6 bulan, 7 bulan saya sama sekali nggak kemana-mana. Sama sekali nggak kemana-mana. Dan kerjaan kita tiap hari lihat-lihatan. Nah, ini yang penting ya, saya katakan begini. Kalau kita nggak punya chemistry, ya, kita nggak punya kasih Tuhan di antara kita, lama-lama boring. Kenapa? Karena saya banyak konseling jemaat, ya. Mereka bilang, aduh Pak, dulu kita jarang ya Pak, kadang-kadang jelek-jeleknya dia, udahlah kita tutup mata lah, nggak terlalu sering lihat. Ini sekarang tiap hari kita ketemu, tiap hari, dan itu dengan kondisi tekanan, intimidasi seperti ini. How about your business? Bagaimana dengan keuangan kita? Bagaimana dengan anak-anak sekolah? Bagaimana biaya, bla 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 bla, semua itu. Tapi kembali saya bilang, kita bawa semua kata ke kaki Tuhan dan kita berdoa. Saya sangat percaya, kami sangat percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, ya. Jadi sampai dengan hari ini saya bilang Tuhan sudah pelihara dengan luar biasa, dan saya percaya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Leonardo, thank you banget, di saat-saat orang-orang dalam keadaan kesulitan, Tuhan bisa buat mujizat kok. Perbedaan antara kambing dengan domba. Setuju ya Pak ya? Ilalang dengan gandum, dan kita juga lagi belajar untuk bisa mengalami itu. Dan saya bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Justru dalam keadaan pandemi COVID ini, cinta itu bersemi lebih kerasa karena kita punya quality time lebih banyak, ya. Lihat-lihatan, kita saling joke. Kadang-kadang, maaf ya saya bilang ya, kami punya kebiasaan begini, suka saling gelitik-gelitik gitu loh. Gelitik-gelitik ya kita kejar. Jadi saya ingat nih, kayak kita pacaran dulu ya gitu ya. Kadang-kadang saya berdua sama istri saya, ya puji Tuhan Lombok itu indah ya. Satu kali Pak Leonardo kalau berkenan ke Lombok Pak ya. Itu kita ke pantai, kita cuman duduk berdua, kadang-kadang ngopi, kita ngobrol ya, minum. Dan enjoy. Ya saya bilang inilah, saya bilang kalau nggak ada pandemi COVID ini mungkin saya nggak tahu lagi ada di kota mana dan pelayanan di mana, kemurahan Tuhan.
Ya cuman ini saya benar-benar saya bilang, orang tanya sama saya, Pak Yoyo nggak stres ya? Kakinya nggak gatel ya gitu. Karena kami biasanya suka keluar kota ya, suka kemana. Dan saya bilang enggak tuh, saya bilang kaki saya nggak gatel. Apakah dipakaikan daktarin obat gatel atau apa enggak? Tapi saya benar-benar dari awal saya udah bilang, saya setting my mind, saya setting pikiran saya bahwa ini waktu di mana saya banyak belajar dengan Tuhan. Karena sebelumnya saya lihat waktu ini memang saya banyak belajar ya. Saya bisa ikut Zoom, saya selalu ikut Pak Jarot, itu salah satu favorit saya juga. Saya banyak belajar ya rekan-rekan. Dan saya bilang, saya mendapatkan banyak sekali, ya, terutama hubungan suami istri jadi lebih manis, lebih indah. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus berkati. Pak Jarot, jangan lupa lukisannya dikirim ke Mataram, Pak Jarot. Haleluya, siap. Mataramnya dilukis. Kalau Mataram tuh objek lukisan banyak banget tuh, Kintaman. Iya, Pak. Iya. Pantainya indah. Aduh. Luar biasa. Itu nanti Pak kalau sudah selesai lockdown, Pak saya undang untuk ngelukis di Mataram, Pak. Lukis on the spot. Siap, Pak. Oke, thank you. Ya, karena dari segi waktu ya kita akan mengakhiri, dan nanti tadinya saya minta Pak Ping nih, tapi kayaknya kok ada Rock Mojokerto ada kok. Ada ya. Kalau ada bisa pimpin perjamuan. Nanti Pak Daniel Ping yang menutup dan memimpin perjamuan. Ini juga nodong, tapi Pak, yang pasti Pak Roni Daud selalu siap ya. Oke, kita tunggu Pak Ping muncul. Tapi saya, udah ada ya. Pak Ping siap nanti untuk memimpin perjamuan ya Pak Ping? Ya Pak. Oke, saya akan tutup ini dulu dengan meneguhkan apa yang Pak Gunawan Handoyo sampaikan tadi ya. Saya soroti adalah kalimat bahwa dulu mengawali pernikahan bahkan dalam keadaan bangkrut. Yang lebih berat pernah kita alami. Makanya berkata bahwa saat ini nggak apa-apa ini. Nah, itu bagi saya kalimat berarti banget tuh. Bahwa perjuangan bersama itu menjadi bonding. Sama juga ketika kami saat ini mengalami. Ya saya usahanya bangkrut. Perusahaan saya bangkrut. Tapi aset pribadi nggak sempat kesentuh. Dalam arti ya aset perusahaan dijual habis, stok di gudang masih ada, dijual pelan-pelan untuk bayar beberapa kewajiban sampai akhirnya selesai. Gitu. Tapi saya masih punya rumah. Saya masih punya sekolah 2 cabang yang milik sendiri. Jadi saya tidak meratapi yang hilang, walaupun yang hilang besar sekali. Tapi saya mensyukuri yang masih ada. Lalu saya juga sama dengan Pak Gunawan ya. Saya bilang sama istri, kita masuk Jakarta, kita tinggal di pinggir kuburan. Hidup saya kayak drama, Bapak Ibu. Saya hidup dari bawah sekali. Dan justru hidup dari bawah bersama-sama, kita merantau ke Jakarta, tinggal di rumah petak, di rumah bedeng, kemana-mana naik bis kota. Tahun 90 saya ke gereja di Karsa Pemuda, pulang dari gereja, saya cari tebengan. Siapa yang dia akan punya mobil yang saya bisa nebeng, paling enggak nanti udah tinggal bisa jalan kaki. Gitu. Saya mengawali hidup di level seperti itu, dan kita menghadapi bersama-sama seperti itu suami istri. Jadi ketika saya merenungkan hari ini, lalu mundur ke belakang, sama, saya juga mengalami waktu menghadapi kehilangan itu mundur ke belakang, melihat perjuangan bersama yang pernah kita alami. Dan kita suami istri berkata, ini perjuangan bersama itulah bonding kita. Dan sekarang kita menghadap masa depan, yang walaupun penuh tantangan, apa yang tidak bisa dihadapi oleh 2 orang yang saling mencintai. Cielah, ya sedikit puitis. Jadi apa yang tidak bisa dihadapi oleh 2 orang yang saling mencintai? Bahkan ini bukan hanya pernikahan ya. Paulus dan Silas di penjara. Dan Silas tidak berkata, kamu sih dapat penglihatan Makedonia. Buktinya kita sampai di Efesus, di kota pertama Makedonia, kita ditangkap. Itu bukan penglihatan di Roh Kudus. Setan kali. Kalau dari Tuhan, mengapa kita menghadapi masalah? Mereka nggak saling menyalahkan. Mereka berdoa, Tuhan kita melayani di mana? Kota begitu banyak. Dapat penglihatan Makedonia, datanglah kemari. Mereka melangkah ke Makedonia. Ketika ada masalah, berarti ada mujizat. Ketika ada persoalan, berarti akan melihat Tuhan yang besar. Dan mereka, Paulus dan Silas, sehati bersama-sama menghadapi penjara. Karena itu, kita perlu bahwa apapun yang terjadi, suami istri komitmen tetap dalam kesatuan untuk menghadapi. Ya, saya kembali, saya Amin. Langsung ke Pak
Daniel Pengadi, ini juga senior kita ini ya. Mari kita sudah mendengarkan banyak masukan-masukan. Pak Leo luar biasa. Nanti ketemu lagi. Pak Bob yang hebat luar biasa. Ada Pak Roni, Pak Frankie, kesemuanya, Pak Gunawan Handoyo, semua rekan-rekan bisa ngumpul pada hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama, kita akan siapkan roti dan anggur kita pada malam hari ini. Mari kita angkat roti kita, karena setiap kali kita makan dan minum dari roti dan anggur yang sudah diberkati melambangkan tubuh dan darah Tuhan, artinya kita diingatkan akan kematiannya. Kematian Yesus membawa kehidupan bagi kita semua. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah diberkati Tuhan melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita makan, artinya kita ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Dekat anggur, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar darah-Mu menguduskan kami, menyucikan kami, khususnya kami senantiasa mau beres berintegritas, khususnya untuk keuangan. Kami percaya keuangan adalah alat untuk kami bisa melakukan apa saja yang di dunia ini untuk berjual, beli, membuat makan dan minum, dan kami yakin hari ini semuanya diberkati Tuhan. Dan juga Yesus mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, berbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Jarod. Silakan Pak Jarod pimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang telah berkumpul. Tuhan yang mempersatukan kami dalam komunitas keluarga Indonesia Bahagia. Dan kami bersama-sama memberkati bangsa ini, memberkati keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan, baik yang ikut langsung via Zoom ataupun melihat di Facebook dan nanti lewat rekaman yang diupload di YouTube, semuanya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami dan bagi semuanya. Kami boleh menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang susah, walaupun kami hidup dalam kesusahan. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, walaupun keadaan sepertinya tidak memungkinkan, karena Tuhan kami melampaui keadaan, Tuhan kami hidup, Tuhan Yesus luar biasa, Dia mati, Dia bangkit ke sorga, dan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kami, menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Thank you. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih.